Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik. Perkenalkan sebelumnya nama saya Adi Madini dari Sudan. Dipanggilnya Imat, usia masih 20 tahun. Meskipun ada yang bilang muka saya boros banget gitu. 20 tapi rasa berapa gitu. 20 tahun. Jadi saya di STID masih masuk semester kelima. Tadi angkatan pertama. Jadi ya ini singkat saja. Kurang lebih 10 atau 15 menit lah. Saya diminta Ustaz Adian untuk menyampaikan makalah. Jadi kan ceritanya itu saya udah diajak udah dikasih tahu lah sejak seminggu lalu, pekan lalu kalau akan disuruh minta ngomong sebentar di sini di forum ini, terus diminta buat makalah. Saya bilang ya kalau makalah kan agak panjang ya. Terus kan narasumber utamanya Ustaz Adian. Terus ya ini undak-undak aja gitu. Kok yang narasumber utamanya Ustaz Adian, kok saya nulis makalah gitu. Ya. Tapi ya udah lah. Karena Ustaz Adian ya bagusnya nulis makalah gitu. Gak apa-apa gitu. Ya udah, karena hitung-hitung saya juga mikirnya, terus terlebih ini kan temanya harus tentang dakwah, jadi gak apa-apa. Jadi saya pikirnya biar buka-buka buku lagi tentang dakwah, susah pikiran paman nasihat. Jadi sekalian. Dan ini baru saya tulis di hari baru aktif nulis, kan waktu itu baru pulang juga dari Solo dengan Ustaz Adian, baru nyampe ke pondok Selasa. Jadi saya baru aktif nulis Rabu. Dan ngebut baru jadi itu kemarin lusa lalu malam baru saya kirim ke Ustaz Adian. Jadi baru banget. Jadi makalahnya tadi judulnya membangun generasi muda yang cinta ilmu dan cinta dakwah. Jadi singkat-singkat saja ya. Jadi di pendahuluan saya tadi ada beberapa poin yang intinya soal bagaimana kita yang membuat, kalau gampangnya, kalau bahasa anak mudanya, gimana sih caranya biar anak itu rajin semangat belajar dan mau dakwah, gitu deh intinya. Nah di bagian pendahuluan saya latar belakang masalahnya kan ya soal bagaimana pendidikan, institusi pendidikan banyak disibukkan soal anak itu lulus kuliah, cari kerja terus dapat duit, banyak disibukkan. Meskipun itu kan tidak salah gitu. Tapi kan permasalahannya itu bukan tujuan utamanya gitu. Yang tujuan utamanya adalah nanti mungkin akan disampaikan lebih detail oleh Ustaz Adian soal penanaman nilai, penanaman adab yang tujuannya adalah melahirkan tadi orang yang cinta ilmu dan cinta dakwah. Kalau bahasa Ustaz Adian, orang yang cinta ilmu itu pembelajar, orang yang cinta dakwah itu pejuang. Karena gini, ada orang meskipun yang memahami itu sulit, menghafal sulit, memahami sulit, tapi kalau dia pembelajar, dia akan siap menghadapi, kalau bahasa Indonesia, yang menghadapi ganasnya zaman mau berubah kayak gimana pun, kalau dia memang udah dasarnya mau belajar dan mau dakwah juga, udah dia meskipun susah paham gitu, susah hafal, ya dia siap gitu. Karena penanamannya berhasil gitu. Nah itu yang dibutuhkan. Makanya saya bilang kalau pejuang dan pembelajar itu lahir, dia punya beberapa keuntungan. Yang pertama, dia bisa mandiri dan mudah mengkaji ilmu-ilmu lain yang sifatnya hard skill. Yang kedua, dia selalu menggunakan ilmu-ilmunya untuk hal-hal baik dan bermanfaat. Yang ketiga, dia siap menghadapi era disrupsi yang serba cepat dan sulit ditebak. Yang terakhir, dia lebih mudah diterima di tengah masyarakat. Gitu. Bahkan cenderung sangat dibutuhkan. Meskipun kadang-kadang ilmunya berapa, paling 2. Maksudnya dia cuma bisa ngajar wudhu. Meskipun di kita bukan cuma ya, itu kan udah hal yang luar biasa, ngajar ngaji. Tapi itu yang dibutuhkan gitu. Karena sifatnya tadi gitu, sebagai seorang pembelajar dan pejuang. Dan ini yang
sebetulnya sudah diamanahkan oleh konstitusi kan, pasal 31 ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Baru kemudian dalam rangka mencerdaskan. Jadi memang program utama itu harusnya penanaman nilai berupa 3 hal tadi kan, iman, takwa, akhlak mulia. Bukan pengajaran ilmu atau transfer ilmu yang lebih difokuskan. Karena kalau begitu, potensi untuk melahirkan penjahat berilmu nanti terlalu besar. Maksud bahasa perhatian. Itu soal itulah apa namanya pendahuluannya. Terus kemudian di poin berikutnya saya membahas tentang hakikat atau makna ilmu dan makna dakwah. Yang intinya di mana ilmu itu adalah bahwa makna ilmu itu adalah makna. Jadi dalam Islam itu saya mengutip 2 pandangan dari Guru Besar Adian, Prof. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu itu adalah makna. Maksudnya makna yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, yang konsep ilmu nafi. Salah satunya adalah misalnya kan ilmu itu adalah makna. Apa tandanya orang udah dapat makna? Maksudnya wujud kalau dapat makna itu apa gitu? Nah itu disampaikan dalam konsep ilmu nafinya Imam Al-Ghazali. Salah satunya adalah ketika dia belajar pintar, dia semakin takut sama Allah. Terus ada 7 tuh, ada rinciannya. Dia semakin tidak gila dunia. Nah itu yang dimaksud dia sudah memperoleh ilmu. Tapi kalau ada orang belajar tapi semakin membangkang, malah cinta dunia, artinya dia belum dapat ilmu secara hakikat. Dia baru dapat informasi, baru dapat wawasan, belum dapat ilmu. Nah itu menurut pandangan Imam Ghazali dan Prof. Muhammad Naqib Al-Atas. Nah itu intinya. Nah kemudian yang hakikat dakwah, saya mengutip dari bukunya Abu Al-Fat Al-Bayamuni yang pengantar ilmu dakwah, yang terjemahannya. Jadi kan ada 3 ini. Dakwah itu mencakup 3 hal. Pertama tabligiyah, penyampaian pesan. Kedua takwiniyah, pembentukan. Yang ketiga tahfidiyah, pelaksanaan. Nah ini yang kemudian disimpulkan oleh Muhammad Nasir dalam buku fikih dakwahnya, yang dia bilang bahwa seorang mubalik itu membawakan dakwah dengan tujuan membina pribadi dan membangun umat. Jadi hakikat dakwah itu bukan sekedar penceramah, bukan sekedar penulis atau apapun itu, bukan sekedar pengajar, tapi juga pendidik yang membina pribadi, penanaman nilai tadi. Nah itu hakikat dakwah dan tugas seorang dai yang paling utama. Nah kemudian baru masuk ke poin utamanya, solusi agar cinta ilmu dan cinta dakwah. Nanti yang cinta ilmu saya ada 4, itu saya tulis juga di buku yang terakhir, yang solusi kekacauan ilmu. Ini mungkin singkat saja. Yang pertama adalah, ya kan kalau ditanya gimana cara biar anak rajin belajar, jangan males. Solusinya kan sesimpel itu ya. Cuma kalau kita ngomong kayak gitu kan gimana gitu. Cuma yang saya lihat intinya kan ngasih motivasi, ngasih inspirasi, ngasih motivasi. Setidaknya ada motivasi yang sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu di era sekarang. Menurut saya itu ada 2. Yang pertama, mereka harus tahu keutamaan ilmu dan urgensi ilmu dalam Islam. Yang sebetulnya anak-anak pesantren itu udah sangat hatam dengan hal itu. Anak pesantren ya, saya nggak tahu yang anak-anak ilmu pesantren diajarkan apa enggak. Karena di kitab-kitab para ulama terlalu banyak. Bahkan anak tahfiz pun harusnya masalah ini sudah selesai, karena banyak ayat yang membahas hal itu gitu. Misalkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Terus ayat qul hal yastawil ladzina amanu minkum qul hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Terus ada hadis Nabi lagi yang memposisikan orang menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad. Kalau mati dia syahid gitu. Jadi kalau ada orang mondok lagi belajar mati, ya syahid statusnya gitu. Hadis. Terus ada asar perkataan para sahabat. Ali bin Abi Thalib misalnya mengatakan ilmu lebih utama daripada harta dan seterusnya karena bla bla bla. Itu udah banyak banget gitu. Nah itu yang sebetulnya perlu dikasih ke anak muda sekarang gitu. Jadi dia termotivasi. Begitu juga dengan urgensi ilmu kan. Kenapa harus, sebenarnya ini kan simpel ya. Ada satu perkataan yang cukup terkenal, laula ilmu lakanan nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu maka manusia kan bertingkah seperti hewan gitu. Nah itu udah banyak. Nah itu yang perlu ditanamkan. Yang kedua, motivasi kedua dari cara kedua adalah menelaah, harus diajarkan sejarah kegemilangan ilmu peradaban Islam dari zaman Nabi sampai
Umayyah, Abbasiyah, sampai di Nusantara. Itu kalau ditelaah lebih dalam, khususnya di masa Nabi dan di masa Abbasiyah, itu akan membangkitkan semangat anak-anak muda sekarang. Terus yang ketiga, ini saya melihatnya harus dikikis penyakit sekolahisme dan milenialisme. Sekolahisme itu, ini bahasa Ustaz tadi ya, penyakit paham kesekolahan. Maksudnya dia menganggap bahwa saya belajar ketika saya sekolah, saya belajar ketika saya mondok, saya belajar ketika saya ngampus gitu. Di kampus saya belajar, keluar kampus saya main. Di pondok saya belajar, di luar pondok saya nggak wajib belajar. Itu paham sekolahisme. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sekolahisme yang tadi ke satu. Yang kedua adalah sekolahisme itu saya belajar sampai S1. Kalau saya selesai S1, kewajiban belajar saya runtuh gitu. Padahal kan prinsip Islam kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Jadi dari buaya sampai liang lahat. Begitu juga dengan ini yang mempersempit anak itu untuk gak mau belajar lebih luas lagi gitu. Gak mau belajar mandiri. Yang kedua tadi milenialisme. Milenialisme itu yang maunya belajar satu ilmu doang, nggak mau. Padahal kan kita punya konsep fardu ain dan fardu kifayah gitu. Ya nggak mungkin ada orang Islam itu cuma punya satu ilmu, itu nggak mungkin. Karena fardu ain itu wajib, ya fardu kifayah itu juga dia perlu untuk bekal hidup. Jadi nggak mungkin ada anak, nggak mungkin tuh dalam artian harusnya nggak bisa gitu. Kalau misalnya ada anak jago matematika tapi nggak bisa sholat, kan itu kan problem besar. Nah, terus yang terakhir adalah mendudukan antara aktivisme dan intelektualisme gitu. Pilihannya ada dua. Yang pertama kan ayat yang ayat terkenal itu kan yang At-Taubah 122 gitu. Jadi ada yang maju ke medan perang, ada yang belajar. Ini kan perintah Nabi kayak gitu. Nah, terus ada kata-kata Buya Hamka di Tafsir Al-Azhar, dia bilang apa yang diperjuangkan di garis muka kalau tidak ada di belakang yang mengisi ruhani. Itu bahasa beliau. Jadi harus seimbang dua-duanya. Kalau mau yang paling ekstrim kayak sahabat Nabi, dua-duanya bisa. Kayak Ali bin Abi Thalib kan, pintar, jago perang, kan? Angkat. Kayak Muhammad Nasir kan, Bapak Muhammad Nasir kan pintar banget, tapi aktivis banget gitu. Kalau mau pilihannya yang itu. Cuman zaman sekarang agak sulit ya. Nah, terus itu yang solusi kita ilmu. Kalau yang kita apa? Saya ada 3. Yang duanya kurang lebih sama lah. Yang pertama memahami keutamaan dan urgensi dakwah dalam Islam. Keutamaan dakwah itu sebetulnya ada di ayat. Saya tuh mikirin apa ya ayat Quran yang menggambarkan keutamaan dakwah. Wah ada satu kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu tuh kayak bener-bener penopang ayat untuk memberitahu kita bahwa kamu kalau dakwah tuh sekeren itu gitu. Kita jadi umat yang paling keren gitu, kalau kita dakwah gitu. Terus sama ayat-ayat bawah lainnya misalnya insansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum dan seterusnya. Juga ada hadis Nabi yang lain. Misalnya ada hadis Nabi kan yang bilang kalau ada orang dapat hidayah gara-gara dakwah kamu itu lebih baik daripada unta merah. Maksudnya kan unta merah kan dulu kan hal yang sangat luar biasa. Kalau sekarang kan mungkin kendaraan yang paling bagus ya. Maksudnya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Juga urgensi dakwah harus tahu gitu. Anak-anak sekarang kenapa sih harus dakwah? Kalau nggak dakwah kenapa? Ya pertama kesimpulan saya untuk menghindari azab. Itu banyak ya hadis ayatnya juga. Yang kedua untuk meninggal bahasa Panatsir, untuk menjaga kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Kan yang terkenal hadis yang kapal, yang kata Nabi kan ada penumpang kapal yang di atas sama yang di bawah. Kalau yang di bawah butuh air, dia harus naik. Itu kan masalahnya kan sebetulnya kalau yang mau simpel dia bocorin kapal, nanti dapat air gitu. Cuma kan kalau yang atas diem, ya semuanya roboh itu kapal gitu. Nah itu perumpamaan yang sering digambarkan. Panasnya juga mengutip hadis ini dalam bukunya Fikut Dakwah. Terus itu yang kedua, supaya anak cipta dakwah adalah menelaah keteladanan dakwah para tokoh. Di sini di makalah ini saya kutip beberapa tokoh kontemporer. Kenapa nggak dari masa Nabi? Ya karena kita udah mafhum semua lah sebetulnya kan. Sirah itu kan udah maklum lah gitu. Udah banyak diajarkan keteladanan dakwahnya. Nah, ini banyak saya kutip beberapa Panatsir ini cukup banyak tapi singkat-singkat.
Bagaimana? Ya misalnya kayak Pak Nasir ketika kan dia udah dikecewakan sama rezim Orde Baru kan. Tapi ketika Indonesia gagal membuka hubungan dengan Jepang, Pak Nasir ke Jepang marah-marah sama Perdana Menterinya, sama kabinet Jepang lah, gitu. Maksudnya dia malah yang udah dihianatin, tapi tetap ngebantu Indonesia untuk membuka hubungan sama dunia internasional gitu. Bahkan dia juga ngebantu Jepang dan lain-lain gitu. Makanya kan nanti dari sedajian katanya Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda bilang gitu kan, kematian Pak Nasir itu lebih dahsyat daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Saking berpengaruhnya di dunia internasional. Dan sampai ada satu cerita juga di dunia Pak Lukman Hakim kan, yang ada telepon salah sambung ke HP-nya Pak Nasir, terus kan kalau ini salah sambung, oh iya maaf, terus ditutup. Kalau Pak Nasir salah sambung, terus dia nanya, Bapak mau menghubungi siapa ya? Terus dicariin nomornya, terus dikasih orang itu. Hal yang sesimpel itu sampai hal yang luar biasa tadi di dunia internasional sangat udah beliau lakukan gitu oleh Pak Nasir. Nah itu kan kalau anak-anak sekarang dengar itu, ya tunggu gitu, dia mau semangat untuk berdakwah seperti Pak Nasir. Dan ini ada dari H.M. Rasidi, dari Syafruddin Perwira Negara, Pak Kasman gitu. Misalnya Pak Kasman, ketika orang-orang menolak Pancasila, orang-orang yang menolak Pancasila, terus dia bilang apa? Kata Pak Kasman di buku renungan dari tahanan, dia bilang Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bijaknya dia bilang tetapi tidak dapat melebihi Islam. Jadi itu tokoh-tokoh dakwah kita sangat bijaksana. Itu yang bisa jadi motivasi. Yang terakhir adalah mengikis penyakit hubud dunia. Ya itulah yang artikel terkenal kan yang waktu Pak Nasir tahun 1951, 6 tahun setelah Indonesia merdeka, terus Pak Nasir nulis artikel, jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Gitu kan, itu di pembukaannya Pak Nasir bilang, masyarakat kita ini 6 tahun, baru 6 tahun kita merdeka, hubud dunia ini udah kebanyakan. Gitu kata dia. Yang dulu rela berkorban, yang kalau anaknya mati malah seneng, sekarang pengorbanannya mau ditunjukin ke semua orang. Gitu kata beliau. Itu baru 6 tahun sudah kemerdekaan kan. Kalau kita zaman sekarang nah itu juga banyak ya dalilnya. Misalnya ada hadis Nabi, Iza'al haibatul matiyat dunia nuziat haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam. Dan gara-gara hubud dunia inilah juga nanti yang menghancurkan di perang salib kalah, terus di Ratu Ferdinand dan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella bisa menguasai Andalusia. Terus yang sekarang pun, yang kasus Palestina pun, yang sampai sekarang masih problem, berawalnya juga ada dari problem internal ya, dari umat Muslim di Palestina juga terkena penyakit yang sama. Jadi inilah yang selalu diwanti-wanti oleh Pak Nasir. Nah ini kalau dai kena penyakit ini, kalau ada mahasiswa kena penyakit ini, ya nggak mau jadi dai gitu, karena nggak ada untungnya, kan gitu kan? Ya ngapain gitu, nggak menguntungkan gitu. Ada nanti penyakit turunannya sombong gitu, dan seterusnya. Dan terakhir pembahasan saya soal pentingnya hikmah. Ya, kalau bahasa tadi akal kita ini udah saingan akal kita ini udah terlalu besar. Internet sama AI gitu, udah terlalu canggih. Terus yang bisa kita andalkan dari diri kita ini apa? Satu, hikmah itu gitu. Karena mau bagaimana pun internet sama AI itu nggak akan bisa nyaingin hikmah gitu. Nah itulah nadai harus bisa itu, tentu dengan banyak pengalaman gitu. Itu dan saya juga ngutip pandangan Pak Nasir tentang hikmah dan seterusnya. Dan hikmah, kalau kata Pak Nasir, wujud dari hikmah itu adalah keteladanan, dan keteladanan itu adalah materi paling utama dalam berdakwah. Kalau bahasa Imam Ghazali, jangan harap bayangan suatu benda itu akan lurus kalau bendanya itu bengkok. Kalau makanya kan itu sesuai dengan pepatah dulu, nggak tahu ya dari siapa gitu. Di Indonesia kan guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, gitu kan. Ini anak-anak, saya kan ngajar anak-anak SMP, gak ada yang tahu. Ini anda nggak ada yang tahu pepatah ini.
guru kencing begini, murid kencing berlari. Mereka ketawa-tawa aja gitu kan, lucu banget kan hasilnya. Tapi maknanya dalam. Nah itulah pentingnya. Nah yang terakhir ya penutup. Nah ini ya semua kutipan-kutipan dari Pak Nasir bahwa jangan merasa puas dengan dakwah yang dilakukan, perjuangannya belum selesai gitu. Jadi harus tetap semangat. Nah itulah sekilas tentang makalah yang saya tulis. Semoga bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan yang kurang-kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.